Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Hadi Pratama dari kelas 4 IT 402. Kali ini saya akan presentasikan untuk soal UAS Data Science. Yang pertama di sini saya untuk soal yang pertama yaitu saya memilih hierarchical clustering. Hierarchical clustering adalah salah satu teknik dalam analisis cluster yang digunakan untuk menemukan objek-objek data berdasarkan tingkat kesamaan atau perbedaan di antara mereka. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk membentuk hierarki kelompok yang menunjukkan hubungan berjenjang antara kelompok tersebut. Nah, di sini sebenarnya ada contoh atau hierarki clustering. Nah, seperti ini gambarnya. Contohnya, cara kerjanya yang pertama yaitu inisialisasi setiap data dianggap sebagai klaster tunggal awalnya. Yang kedua, perhitungan similaritas. Jarak atau similaritas antara setiap pasangan klaster eh, terde- dihitung terdapat berbagai metode untuk menghitung similaritas seperti Euclidean distance, Manhattan distance, dan constant similarity. Ketiga, penggabungan atau pemisahan clustering. Dalam agglomerate clustering, cluster yang paling mirip atau mendekati satu sama lain akan digabungkan. Sedangkan dalam divisive clustering, pendekatannya sebaliknya dilakukan. Dimulai dari satu cluster yang berbeda, kemudian dipecah menjadi klaster yang lebih kecil. Yang keempat, pembentukan hierarki. Proses penggabungan atau pemisahan berlanjut hingga semua data tergabung dalam satu klaster tunggal. Yang kelima, pemotongan dendrogram. Untuk memperoleh jumlah klaster yang optimal, kita dapat melakukan pemotongan dendrogram pada tingkat tertentu untuk menghasilkan klaster yang diinginkan. Selanjutnya ada keuntungan dari hierarchical clustering, yaitu kemampuan untuk memberikan hasil yang lebih terstruktur dalam bentuk hierarki, sehingga memungkinkan analis untuk memahami tingkat kesamaan antara kelompok-kelompok secara lebih detail. Namun di sisi lain, algoritma ini membutuhkan waktu komputasi yang lebih tinggi, terutama jika jumlah datanya sangat besar, karena harus menghitung dan membandingkan jarak antara semua pasangan data. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu implementasi metode classification decision tree. Mode decision tree adalah suatu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma ini menghasilkan model berupa struktur pohon berhingga yang berisi aturan keputusan yang digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Selanjutnya ada implementasinya, yaitu implementasi dari decision tree. Pertama, pengumpulan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang akan digunakan untuk melatih model decision tree. Kemudian selanjutnya ada pemilihan fitur. Pemilihan fitur yang relevan dari data yang telah dikumpulkan untuk melatih model. Fitur ini digunakan untuk membangun pohon keputusan. Yang ketiga, ada pre-processing data yang dilakukan untuk membersihkan data dari nilai yang hilang, mengatasi data yang tidak konsisten, dan melakukan transformasi pada fitur-fitur tertentu jika diperlukan. Selanjutnya yang keempat yaitu membangun pohon keputusan. Dalam langkah ini, algoritma decision tree akan membangun pohon keputusan berdasarkan data yang telah dipersiapkan. Pada setiap langkah, algoritma akan memilih fitur yang paling informatif untuk membagi data menjadi dua kelompok atau lebih. Selanjutnya, ada pengukuran kinerja. Setelah pohon keputusan dibangun, langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja model menggunakan data yang tidak terlihat sebelumnya. Kemudian ada pruning atau pemangkasan pohon. Proses pruning dilakukan untuk mengurangi kompleksitas pohon dan mencegah overfitting. Pruning dapat dilakukan dengan menghilangkan cabang-cabang yang tidak signifikan atau menggabungkan beberapa cabang untuk menyederhanakan pohon.
Yang ketujuh ada prediksi. Setelah model decision tree dilatih dan dioptimasi, model tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru. Yang terakhir ada evaluasi. Model decision tree dievaluasi menggunakan data yang independen untuk memastikan kinerja yang baik dan dapat diterapkan pada kasus umum. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu implementasi analisis regresi pada suatu perusahaan atau instansi. Nah, untuk analisis regresi ini saya menggunakan suatu data fiktif dari sebuah perusahaan e-commerce yang ingin menganalisis hubungan antara biaya iklan dan pendapatan penjualan mereka. Dan di sebelah kiri saya terdapat biaya iklan, tabel biaya iklan, dan pendapatan penjualan atau Y. Nah, di sini biaya iklannya 1.000 dan pendapatan penjualannya 5.000. Selanjutnya biaya iklan 2.000, pendapatnya 8.000. Kemudian dengan biaya iklan 3.000, pendapatan di sini 10.000, dan dengan biaya iklan 4.000, pendapatnya 12.000, dan biaya iklan 5.000 dan pendapatan penjualan bisa mencapai 15.000. Nah, untuk langkah-langkah analisisnya, pertama yaitu identifikasi tujuan. Tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara biaya iklan dengan pendapatan penjualan perusahaan. Selanjutnya, visualisasi data. Pertama-tama, mari visualisasikan data tersebut dalam bentuk scatter plot untuk membuat hubungan antara biaya iklan dan pendapatan penjualan. Selanjutnya ada pemilihan model regresi. Di sini kita menggunakan regresi linear atau sederhana karena hanya memiliki satu variabel independen yaitu biaya iklan dan satu variabel dependen yaitu pendapatan penjualan. Kemudian kita membuat model. Lakukan analisis regresi linear untuk membangun model berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Contoh ini kita akan mencari persamaan garis regresi yang menghubungkan biaya iklan dan pendapatan penjualan. Kemudian setelah itu kita mengevaluasi model. Evaluasi model regresi untuk memeriksa seberapa baik model sesuai dengan data. Kemudian ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil eh, digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang hubungan antara biaya iklan dengan pendapatan penjualan. Jika koefisien regresi positif dan signifikan, berarti peningkatan biaya iklan berhubungan dengan peningkatan pendapatan penjualan. Kemudian prediksi dan pengujian. Gunakan model regresi untuk memprediksi pendapatan penjualan berdasarkan biaya iklan baru. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Gunakan hasil analisis regresi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan strategi iklan dan pemasaran perusahaan. Misalnya, jika hubungan antara biaya iklan dan pendapatan penjualan positif dan signifikan, perusahaan akan mungkin mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran iklan. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.